materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Anggreni Admi Lubis SHM Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ini jam-jam habis makan, mengantuk. Mungkin panitia sudah menyiapkan permen. Silahkan. Ada permen yang pedas-pedas gitu? Hex, kasih kepada peserta. Permen jadul. Kita kembali ini untuk yang ketiga kali ya, kerjasama Fakultas Hukum dengan Kantor Hukum Perjuangan melaksanakan PKPA. Peserta semua pasti sudah belajar sebelum-sebelumnya mengenai ilmu perundang-undangan. Apa pentingnya sih ilmu perundang-undangan bagi seorang lawyer? Sangat penting, terutama di dalam hierarki perundang-undangan. Karena banyak penerapannya itu salah, pas waktu implementasinya keliru. Apalagi kalau saat ini ya, undang-undang yang terbaru itu yang RKUH pidana ditetapkan menjadi KUH pidana, walaupun masih lama, 3 tahun lagi baru dilaksanakan. Namun banyak instrumennya yang belum siap untuk pelaksanaan. Itulah nanti akan menjadi bahan kajian. Pentingkah? Sangat penting bagi setiap orang hukum. Tapi kalau kami lawyer, Bu, itu penting. Lawyer itu harus tahu seluruhnya. Nggak bisa, saya lawyer bidang perdata saja. Saya lawyer bidang pidana saja. Saya lawyer bidang administrasi saja. Saya lawyer bidang tata negara saja atau bidang internasional saja. Tidak, semua harus dipelajari. Kan tidak boleh menolak kasus. Kalau bilang maaf bidang spesifik saya perdata, kliennya nggak datang lagi, ya kan? Tidak akan muncul kliennya. Makanya hari ini kita ilmu perundang-undangan. Next, lanjut nak. Ya, ini ilmu perundang-undangan itu, kalau yang lain-lain itu kalau di jurusan administrasi negara itu wajib ya, tapi untuk pendidikan S1 seluruhnya itu akan belajar ilmu perundang-undangan. Ilmu perundang-undangan itu diturunkan dari ilmu pengetahuan perundang-undangan, merupakan ilmu interdisipliner yang mempelajari tentang pembentukan peraturan negara. Karena peraturan negara kalau syarat formil sama syarat materialnya tidak terpenuhi, bisa dia tidak sah berlaku. Jadi kalau dia tidak sah berlaku, bisa tidak dikenakan kepada klien kita. Ya, itu menurut Hamid S. At-Tamimi. Kemudian ilmu pengetahuan perundang-undangan ini, kalau teori perundang-undangan itu berorientasi pada kejelasan dan kejenihan makna atau pengertian-pengertian yang bersifat kognitif. Kalau ilmu perundang-undangan yang berorientasi melakukan pembuatan atau penyusunan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Kalau pembentukan undang-undang itu ada beberapa tahapan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada perencanaan, penyusunan di slide nomor 6, ada perencanaan, ada penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan, kemudian pengundangan. Tapi di dalam undang-undang terbaru juga, sedapat mungkin undang-undang itu harus mengacu pembentukannya dalam bentuk omnibus law. Walaupun omnibus law saja sekarang ini pun Ciptaker itu bermasalah, ya kan? Sampai akhirnya dikeluarkan Perpu oleh Presiden. Kita tunggulah sidang berikutnya DPR RI. Karena Perpu itu harus dibahas pada sidang berikutnya DPR RI. Apakah Perpu diterima atau ditolak? Kalau Perpu diterima, maka ditetapkan menjadi undang-undang. Kalau ditolak, maka batal demi hukum dan tak boleh lagi diajukan sebagai rancangan undang-undang. Sebelum proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945, nggak pernah ada uji material terhadap undang-undang. Karena Mahkamah Konstitusi juga tidak ada. Jadi ketika perubahan Undang-Undang Dasar, perubahan ketiga, amandemen ketiga, proses amandemen ketiga itu muncullah lembaga-lembaga negara, salah satu yang baru itu Mahkamah Konstitusi. Berwenang menguji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang mana di bawah undang-undang? Yang ini. Tapi yang terbaru kita lihat berdasarkan, ini dia. Peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Ini kewenangan Mahkamah Agung ngujinya. Ya, diuji oleh Mahkamah Agung terhadap undang-undang. Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Peraturan menteri itu masuk kemana dalam hierarki perundang-undangan? Di hierarki perundang-undangan di Indonesia di pasal 8 ya, Undang-Undang Dasar, di pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Selain peraturan pemerintah tuh, di pasal 8-nya itu diberlakukan juga ya, sama kedudukannya dengan peraturan menteri, peraturan lembaga-lembaga negara, dan peraturan kepala daerah. Jadi kalau lihat hierarki, jangan hanya pasal 7, pasal 8-nya juga dilihat. Di pasal 8-nya, lihat lagi. Di pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Di situ diakui keberadaannya. Jadi sama. Makanya ada peraturan menteri, ada peraturan bupati, wali kota, peraturan Mahkamah Agung, peraturan Komisi Yudisial, peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada lembaga negara 8 ya yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Izin bertanya, Bu, mengenai Omnibus Law. Dasar dibentuknya Omnibus Law ini apa ya, Bu? Dan fungsi kedudukannya itu apa aja, Bu? Terima kasih, Bu. Sebenarnya Omnibus Law ini adalah kebijakan dari negara Republik Indonesia melihat seringnya tumpang tindih ya, tumpang tindihnya peraturan itu kan hanya bentuk. Omnibus Law itu bentuk ya, prosesnya tidak ada yang dirubah, bentuknya saja. Omnibus itu kan awal mulanya dari Perancis, ada omnibus. Omnibus itu adalah bus yang bisa menampung, kalau di Kota Medan, Desa Maju.
zaman bahola. Kan tampung seluruhnya berangkat. Jadi supaya tidak terpisah-pisah dan tidak terjadi tumpang tindih, diambillah kebijakan membuat Omnibus Law. Itu sebenarnya awal mulanya ya. Maka dibuatlah Ciptaker. Di dalam Undang-Undang Ciptaker itu bukan untuk ketenaga kerjaan saja. Yang paling banyak di situ terkait mengenai pertanahan, rencana tata ruang wilayah, pertambangan, terutama penanaman modal ya, investasi dan penanaman modal. Itu di dalamnya. Apakah menguntungkan? Harusnya menguntungkan. Harusnya. Masalahnya kan yang memiliki hak dalam menetapkan undang-undang adalah anggota DPR RI yang notabene adalah kader-kader partai politik. Saya sudah sering ditawari untuk anggota partai politik, tapi saya menolak. Kenapa saya menolak? Menurut saya pribadi nih, sampai detik ini partai politik yang benar-benar, menurut saya ya pribadi, sebagai wahana berdemokrasi belum terwujud secara optimal. Oknum berpikir politik hukum itu adalah bagaimana mempolitiki hukum. Akhirnya politiknya di atas daripada hukumnya. Jadi kalau Ciptaker itu paling banyak itu untuk RT RW, RDTR banyak berubah itu. Saya kebetulan tenaga ahli di perancangan rencana tata ruang wilayah. Pasti bisa, pasti. Undang-undang menjawab undang-undang. Regulasi menjawab. Ya kan? Kalau di undang-undang diatur begini, tetapi karena undang-undang tidak lengkap diatur peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah memerintahkan ada peraturan presiden, tetapi peraturan presidennya belum ada. Tentu dong nggak bisa klien kita dikenakan. Ya kan? Seperti itu. Aja siapa namanya itu? Yang tadi lah. Inilah akibat jam siang. Jam siang kopinya sudah habis, permennya nggak ada. Ada lagi sebelum kita lanjutkan? Ya silahkan. Terkait dengan kepala desa tadi, Bu. Kepala desa. Apabila seorang kepala desa menyalahgunakan kewenangannya terhadap kita bilang terkait dengan dana desa, apakah kita bisa menyurati, Bu, dan kepada siapa yang bisa disurati? Apakah ke peraturan kabupaten atau kota, dan yang bisa menyurati itu masyarakat biasa atau DPD, Bu? Gitu, izin, Bu. Kalau anggaran desa itu anggaran keuangan negara. Setiap anggaran desa itu akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Per tahun anggaran itu akan diperiksa. Itu anggaran keuangan negara, itu APBN ya. Bu, kalau dia menyalahi, Bu, kan ada tim auditornya. Auditornya adalah akuntan publik. Akuntan publik sebagai auditor itu akan ada rekomendasi. Ya kan? Itu hasilnya disampaikan kemana? Ke DPRD oleh tim audit. Berarti Ya. masyarakat. Kalau ada temuan, dia bisa ke KPK. Kalau di daerah, Bu, ternyata anggarannya nggak sampai 1 M. Kalau KPK nanganinya di atas 1 M ke atas, kejaksaan tinggi. Indikasinya, ya kan?
akan dilakukan, diperiksa lagi. Kalau memang ada, maka dia tindak pidana. Makanya sebenarnya penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia ini kepolisian, kejaksaan, PPNS. Kalau saya bilang PPNS macan ompong. Ketika ada disahkan itu kan harus diuji lagi setelah 3 tahun, Bu. Jadi bagaimana sih cara melihat bahwasanya undang-undang tersebut cacat bertentangan dengan masyarakat, Bu. Sementara kita negara tersebut belum mengetahui bahwasanya itu cacat formil atau tidak gitu. Terima kasih. Oh, bagaimana mengetahui Iya, Bu. dia bertentangan atau tidak? Sementara Pertama yang dilihat adalah konsideran, menimbang. Di menimbang itu ada konsiderannya ya, ada konsideran itu menimbang harus memiliki 3 unsur. Unsur filosofis, unsur sosiologis, unsur yuridis. Kemudian lihat dasar hukumnya, mengingat. Baru lihat materi muatannya, pasal per pasal. Bertentangan nggak dengan dasar hukum yang dia buat? Itu pasti kelihatan sudah. Kalau bertentangan, cek lagi. Bertentangan nggak dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945? Kalau bertentangan, bisa ajukan uji material. Itu kalau terkait materi muatan, bisa 1 pasal, bisa beberapa pasal, atau secara keseluruhan. Sampaikanlah analisisnya, dasar pertimbangannya. Kemudian kalau dia prosedurnya itu kan bisa dilihat. Yang boleh berhak mengajukan itu cuma 3 ya. DPR RI, pemerintah ya melalui presiden, kemudian DPD. Tapi DPD khusus terkait otonomi daerah. Bu, kalau dari LSM masuknya dari mana? Undang-undang aksi pornografi itu dari LSM, tapi masuknya dari pemerintah. Yang bisa mengajukan itu yang 3. Yang punya hak kewenangan menetapkan hanya 2. DPR RI bersama-sama dengan presiden, harus memperoleh persetujuan bersama dalam sidang paripurna DPR. Kalau sudah disetujui di dalam sidang paripurna, kemudian presiden tidak tanda tangan, dalam waktu 30 hari sah berlaku. Karena sudah ada persetujuan bersama di sidang paripurna. Kalau sudah disetujui kan waktu itu masih ada pasal yang harus dirapikan, harus ditandatangani. Ternyata 30 hari belum ditandatangani oleh presiden, itu tetap sah berlaku, dinyatakan setelah 30 hari ya. Pengaturan lebih lanjut diatur berdasarkan peraturan presiden. Itu kan tegas ya, harus ada. Nanti di aturan peralihannya disebutkan berapa lama, 6 bulankah, 3 bulankah, 1 tahunkah. Itu disebutkan. Kemudian fungsi Perda ini sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan atau medebawin. Nah, ini juga sering bermasalah ini kan terkait tugas bantuan ini. Ini banyak juga ini PNS ketakutan butuh perlindungan lawyer. Kalau dia tugas pembantuan itu, kalau diberikan tugas pembantuan mengenai anggaran dan seluruhnya, itu yang bertanggung jawab itu adalah pemberi tugas. Yang menyelenggarakan hanya menyelenggarakan dan bertanggung jawab kepada pemberi tugas. Jadi dulu ada kasus, itu tugas pembantuan. Ya kan? Kalau tugas pembantuan tentu planning, perencanaannya. Ini kan tender ya. Perencanaan pembangunan, misalkan Titi dan atau jembatan ya. Kalau Titi di mana itu? Di Medan kan? Ini di Jakarta kan, jembatan.
Soalnya udah jam berapa ini? Jembatan. Jadi mereka tugas pembantuan di kabupaten ini, tugas pembantuan dari provinsi. Provinsinya yang nggak tahu lah ya, pokoknya nggak boleh disebutkan. Kalau disebut nanti nggak jadi konsultan lagi. Gimana ya Pak, nggak bisa saya memutuskannya ini, begadang lah saya terpaksa sama apa ini Pak, anggota. Nah, boleh saja, silahkan. Kalau gayanya mau seperti itu, silahkan. Dipelajari betul-betul. Kalau Anda punya klien, jangan langsung memutuskan, jangan bilang langsung sulit. Kalau memang tim, kerjakan sama tim. Nah, jangan sampai setuju, setelah setuju ternyata tanda tangan kuasa operasional tidak terpenuhi. Nah, itu namanya kerja apa itu? Hah? Kerja rodi? Enggak lah. Itu jadi menyadur apa? Menyadur motonya Depak ya kan, ikhlas beramal. Nah, itu nanti Anda dimarah istri. Yakinlah Anda. Kalau suami lebih marah lagi, ngapain aja lah istriku ini. Nanti suaminya marah bilang gini, apa masih kurang ya? Gitu. Kemudian ini merupakan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Kemudian sebagai penampung kekuasaan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah sebagai alat pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan daerah. Tapi rata-rata Bu, itu karena perdanya dulu dibentuk, Nasmik dulu. Kalau Nasmik dulu itu survei lapangan. Kalau bikin perda itu ada kerangka acuan kerja. Kapan kalau kita sudah menang tendernya, maka itu kapan ke lapangan, itu ada, itu juga harus punya, setiap perda itu punya analisis lingkungan hidup. Ada analisisnya. Nah, Nasmik itu penting, tapi sering kadangkala ya kan, belakangan Nasmiknya saya pernah ditawari, perdanya sudah jadi, saya menolak. Dia bilang, apakah dananya kurang Ibu? Tidak. Saya tambah dananya segini, Ibu bersedia? Tidak. Kenapa? Kalau saya bersedia, bisa saja perda itu merugikan masyarakat. Kan belum buat Nasmiknya. Nasmik itu kan bagaimana implementasi selama ini, bagaimana kajiannya terhadap kajian teoritis dengan kajian empiris, bagaimana landasan filosofisnya, bagaimana landasan sosiologisnya sama landasan yuridisnya, bagaimana sinkronisasinya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kalau kita bikin-bikin aja, hasilnya apa itu? Tidak bermanfaat. Padahal dalam pembentukan perda, ini harus ada kemanfaatan bagi masyarakat. Diutamakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dampak ekonomi bagi masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan negara. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Dari tadi siang-siang aja ya, karena saya dari tadi di dalam ruangan aja. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Anggreni Atmei Lubis SHM yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua.